Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudari-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bersyukur kalau hari ini kita bisa memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus naik ke surga. Dia tidak meninggalkan kita sendiri di dunia. Dia akan selalu menaungi kita. Naungan jiwaku dari PPR 1 nomor 186 akan kita pujikan untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Ajaib Tuhanku Yesus Juru Selamat, besar kasih-Nya padaku. Naungan jiwaku yang kokoh kuat, tempat yang tentram dan teduh. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Kasih Tuhanku melindungi aku, dalamnya aku tak bimbang. Dalamnya aku tak bimbang. Ajaib Tuhanku Yesus Juru Selamat, diangkatnya tanggunganku. Ku ditegakkan kokoh bagai karang, padaku kekuatan baru. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Kasih Tuhanku melindungi aku, dalamnya aku tak bimbang. Dalamnya aku tak bimbang. Berkat ilahi tak henti-hentinya, syarat berlimpah di kalbu. Dengan sukacita ku puji Tuhan, sungguh besar menebusku. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Kasih Tuhanku melindungi aku, dalamnya aku tak bimbang. Dalamnya aku tak bimbang. Di dalam kemuliaan Anak Allah, di awanku kan bertemu dengan para saleh di surga kelak. Kasih-Nya akan ku seru. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Kasih Tuhanku melindungi aku, dalamnya aku tak bimbang. Dalamnya aku tak
Selanjutnya, votum dan salam akan disampaikan oleh hambanya Pendeta IDSS. Kami persilahkan Pak Edi. Pada kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada pagi hari ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segenap isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan buah tangan. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh, dari permulaannya sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Tas pengantar pada pagi hari ini diambil dari Mazmur nomor 110, penobatan Raja Imam, Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuhan, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Memerintahlah di antara musuh. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar, tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah, dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut Melkisedek. Tuhan ada di sebelah kananmu. Ia meremukkan raja-raja pada hari murkanya. Ia menghukum bangsa-bangsa sehingga mayat-mayat berkelimpangan. Ia meremukkan orang-orang yang menjadi kepala di negeri luas. Dari sungai di tepi jalan ia minum. Oleh sebab itu ia mengangkat kepala. Amin, amin, amin. 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 Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Penatua Priscilla Sugiarti yang memimpin ibadah kita di pagi hari ini. Silakan Ibu Priscilla. Terima kasih Pak Edi yang sudah memimpin kita dalam votum dan salam. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta jemaat yang akan disampaikan oleh Bapak Christian Gunawan. Waktu saya serahkan kembali kepada Pak Christian. Terima kasih Penatua Priscilla. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya akan membacakan warta jemaat 13 Mei 2021. Yang pertama, selamat ulang tahun kepada Bapak Haryono Sukamto dan Ananda Christopher Lionel Cahyono pada tanggal 14 Mei 2021. Dan untuk tanggal 15 Mei 2021, selamat ulang tahun kepada Bapak Anton Sri Probiantono. Yang berikutnya, Komsel Youth. Komsel Youth akan diadakan pada hari Jumat, tanggal 14 Mei 2021, pukul 19. Firman akan dibawakan oleh Saudari Antonia dengan tema FYP atau Find Your Passion. Pemimpin pujian akan dibawakan oleh Saudari Ibel dan screen operator by Saudari Jessica, dan pelaksanaannya akan dilakukan melalui Zoom. Yang berikutnya untuk persembahan-persembahan, bagi jemaat yang ingin menyampaikan persembahan, dapat ditransfer ke rekening Bank BCA dengan nomor 731 035 0111 atas nama Lidiatin Lestari. Dan setelahnya dapat melakukan konfirmasi kepada Diakan Melisa di nomor WA 0856 110 1181 dan juga tolong disertai dengan keterangan persembahan dari siapa.
Kemudian bagi jemaat yang tidak dapat menyampaikan persembahan secara langsung atau melalui transfer, dapat mengumpulkan persembahannya di dalam amplop yang disediakan sendiri. Setelah itu dapat menghubungi sekretariat untuk menyerahkan persembahan tersebut. Untuk persembahan yang masuk juga pada hari Kamis ini akan dimuat di warta pada hari Minggu berikutnya. Sekian warta jemaat. Saya kembalikan kepada Penatua Priscilla. Terima kasih Bapak Christian Gunawan yang sudah menyampaikan warta jemaat pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan memuji Tuhan dari PPR 1 nomor 103. Tuhan senantiasa memberikan pesan selama hidup di dunia supaya kita tidak khawatir. Dan Tuhan juga selalu memberikan penyertaannya melalui Roh Kudus-Nya. Tuhan memelihara engkau dari PPR 1 nomor 103 akan kita nyanyikan bersama. Janganlah takut kesusahan, Tuhan memelihara. Padanya ada perlindungan, Tuhan memelihara. Tetapkan hatimu, tentu Tuhan memelihara. Memelihara engkau sepanjang umurmu. Kalau kau dibuang bapamu, Tuhan memelihara. Kalau dibenci saudaramu, Tuhan memelihara. Tetapkan hatimu, tentu Tuhan memelihara. Memelihara engkau sepanjang umurmu. Segenap doamu didengarnya, Tuhan memelihara. Yang berguna pun diberikannya, Tuhan memelihara. Tetapkan hatimu, tentu Tuhan memelihara. Memelihara engkau sepanjang umurmu. Dalam susah dan pencobaan, Tuhan memelihara. Olehnya iblis dialahkan, Tuhan memelihara. Tetapkan hatimu, tentu Tuhan memelihara. Memelihara engkau sepanjang umurmu. Selanjutnya doa syafaat akan dipimpin oleh Bapak Indratmo. Saya persilahkan Bapak Indratmo untuk menyampaikan doa syafaat. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Marilah kita satukan hati untuk berdoa. Pada akhir doa akan kita tutup dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kehadirat-Mu ya Tuhan, untuk kesempatan kami dapat beribadah untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Tuhan, layakkan kami menghadap hadirat-Mu. Tuhan, berkati rangkaian ibadah kami. Tuhan, pimpin dan urapi semua yang melayani, sehingga dapat melaksanakan segala pelayanannya dengan baik. Tuhan, berkati fasilitas Zoom dan jaringan internet agar dapat berfungsi dengan baik, hingga ibadah ini berlangsung dengan lancar dan menjadi berkat dan menyukakan hati-Mu. Tuhan, berkati jemaat-jemaat yang akan memberikan persembahan, baik yang melalui transfer ataupun secara langsung. Berikan hikmat-Mu sehingga majelis dapat mengelola dengan baik untuk kemajuan GKMI Pengharapan dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih atas berkat-berkat penyertaan pada jemaat-jemaat lansia.
Bagi yang lemah tubuh, Ibu Yohana Hartini Suraji, Bapak Pendeta Samuel Suwarno, Ibu Manurung, dan Ibu Enita, Tuhan lawat mereka, Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan pulihkan kesehatan mereka, hingga damai sejahteranya terus melimpah, dan sukacitanya dan imannya mereka menguatkan mereka untuk melalui saat-saat kelemahan tubuh ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan berikan kami semua kesadaran untuk patuh pada protokol kesehatan yang telah ditentukan. Tuhan berkati nakes, para medis, dan instansi terkait dalam menangani pandemi COVID-19, sehingga wabah dapat segera dihentikan, roda perekonomian Tuhan pulihkan, kehidupan sosial pun dapat berjalan normal kembali. Tuhan berkati mereka yang bekerja ataupun yang wira swasta, sehingga dapat berkarya dan memperoleh kesejahteraannya kembali. Tuhan berkati hamba Tuhan, majelis, dan jemaat GKMI Sidoarjo, sehingga dapat mempersiapkan untuk mandiri. Biarlah sesuai waktumu, pendewasaan GKMI Sidoarjo dapat dilaksanakan dengan baik. Tuhan terus tambahkan iman dan semangat mereka untuk maju bertumbuh menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Misi agung Tuhan yang diemban PIPKA untuk memberitakan kabar keselamatan, kiranya Tuhan berkati. Berikan hikmat dan kemampuan agar pelayanan mereka dapat menjangkau sampai ke ujung bumi dan menjadi berkat, banyak jiwa dapat diselamatkan dan nama Tuhan dimuliakan. Suasana Hari Raya Idul Fitri yang berbeda dengan adanya larangan mudik mungkin berdampak terjadinya pelanggaran. Tuhan tolong aparat yang berwenang dengan hikmat dan dapat bertindak dengan tegas dan bijaksana sehingga meredam terjadinya konflik. Tuhan tolong bangsa Indonesia agar dapat memilah mana yang baik, mana yang benar. Tidak menjadi sarana penyebaran virus, tetapi berkontribusi menjadi pemutus rantai pandemi, sehingga lebaran ini tetap aman, tentram, dan damai. Tuhan lindungi dan berkati Bapak Presiden Jokowi, aparat keamanan agar dapat bertindak tepat dan bijaksana dalam menangani budaya mudik pada saat situasi pandemi ini. Tuhan mampukan kami, sadarkan kami bangsa Indonesia untuk dapat mentaati protokol kesehatan yang ditetapkan demi memutus rantai pandemi COVID-19. Tuhan tolong peralatan dan obat-obatan yang diperlukan agar semuanya dapat tercukupi, tersedia, sehingga yang terpapar dapat disembuhkan, wabah corona dapat dihentikan, dan kondisi ekonomi Indonesia maupun dunia dapat kembali dipulihkan. Tuhan, kami berdoa untuk negara India, Brasil, dan negara-negara lain yang terdampak luas pandemi COVID. Tuhan tolong agar yang berwenang dapat mengatasi dengan baik. Biarlah kami juga mengambil hikmah agar dapat apa yang terjadi di sana tidak terjadi di sini. Ya Tuhan, eratkanlah jalinan NKRI. Buatlah kami rakyat Indonesia menyadari bahwa hanya dengan bersatu dan patuh pada protokol kesehatan kita dapat lepas dari pandemi ini. Dengan semangat kebersamaan kita dapat bangkit, dan dengan saling menghargai dan saling menghormati kita maju bersama. Tuhan, jauhkan bangsa Indonesia dari musibah pandemi yang lebih besar. Berikan terang-Mu dan lawatilah Indonesia. Lindungi dan berikan hikmat Bapak Presiden Jokowi dan aparat keamanan agar dapat bertindak bijak dalam menangani situasi ini, sehingga NKRI dapat utuh dalam persatuan yang damai, saling menghargai demi Indonesia Jaya. Demikianlah doa dan permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami kembalikan kepada penatua, bersila. Terima kasih Pak Hendratmo yang sudah memimpin kita di dalam doa. Selanjutnya kita akan memuji dari pujian Roh Kudus Kau hadir di sini. Pelayanan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema tubuh ubiquitous akan dilayani oleh hambanya Pendeta Edi SS. Tapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan dari pujian Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini.
lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku diutus Bapakku. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Selanjutnya, doa persiapan firman dan pembacaan Alkitab akan dibacakan oleh Saudari Tiffany dan akan berdoa juga untuk persiapan firman Tuhan. Saya persilahkan Saudari Tiffany untuk menyampaikan doa dan pembacaan Alkitab. Terima kasih keluarga Bu Hendra. Mari para jemaat kita berdoa untuk mempersiapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus yang di surga, terima kasih atas pagi ini yang telah Kau berikan kepada kami, di mana kami bisa berkumpul secara online untuk ibadah memperingati hari kenaikan-Mu. Berkati hamba-Mu, Pendeta Edi, dalam pembawaan firman Tuhan, dan juga agar kami dapat diberkati oleh firman-Nya. Dan juga kami, para jemaat, persiapkan hati kami supaya kami bisa menjadi pendengar yang baik dan juga dapat menerima firman-Mu. Sekali lagi kami mengucap syukur ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kitab hari ini dibawakan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6-11. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yehuda dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali, dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Sekian.
Selanjutnya akan dibawakan Pendeta Edi. Terima kasih dari Tiffany yang sudah berdoa dan membacakan firman Tuhan untuk kita semua. Hari ini sungguh sangat istimewa, terutama juga bagi kita di tahun 2021, karena tanggal 13 Mei ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus, sekaligus di tanggal yang sama, saudara kita juga merayakan untuk Idul Fitri. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebagai orang-orang Kristen yang mengasihi, jangan pernah ragu untuk mengucapkan salam kepada saudara-saudara kita. Dengan kita mengucapkan salam, itu artinya kita berbeda, tetapi kita menghormati mereka. Jangan pernah ragu, Bapak Ibu sekalian ya. Tapi kita jangan lupa bahwasanya hari ini kita sedang merayakan, yaitu kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Hari ini tema yang akan kita pelajari bersama yaitu tubuh ubiquitous. Apa itu tubuh ubiquitous? Saya akan mengatakan pada Bapak Ibu biar tidak penasaran di awal dulu ya. Ubiquitous itu maha hadir. Jadi temanya apakah tubuh maha hadir khususnya bagi Tuhan Yesus yang waktu naik ke surga. Saya beberapa kali, lebih daripada satu kali persisnya, mendengar kesaksian dari orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus, tapi mereka sebenarnya belum orang Kristen. Mereka berjumpa, katakan ini dengan sosok yang berjubah putih dan tangannya berlubang paku. Kemudian setelah mendapat pesan dari ketika berjumpa dalam perjumpaan mereka itu, entah dalam mimpi atau dalam penglihatan mereka, kemudian mereka bertanya, sesungguhnya itu siapa? Orang yang berjubah putih, laki-laki berjubah putih dan tangannya berlubang paku. Dan kemudian bagi kita yang paham, kita akan mengatakan, oh kamu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan orang itu kemudian bisa percaya kepada Tuhan Yesus, karena saya sudah ditemui oleh dia. Kemudian orang itu percaya kepada Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus menyapa dia secara pribadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya pikir ini sesuatu yang menarik bagi kita semua. Kalau hari ini kita merayakan atau memperingati Tuhan Yesus naik ke surga, tapi apakah dia berdiam selamanya di surga? Atau dia masih berintervensi di dalam keberadaan atau eksistensi dirinya kepada orang-orang yang ada di dunia ini? Mendengar atau menyaksikan orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kita pun tidak bisa menjelaskan sebetulnya Tuhan sudah betul-betul naik ke surga atau masih ada di dunia. Karena dia masih berintervensi pada beberapa orang, dia menampakkan diri pada beberapa orang. Kita boleh mengatakan, oh itu mimpi. Ya, oke, jadi sebetulnya Tuhan Yesus tetap ada di surga. Tapi apapun itu, jadi suatu realitas yang ada dalam diri kita, dalam pengertian kita sebagai orang-orang Kristen, tapi realitas itu pun sulit dipahami oleh kita semua. Bagaimana bisa orang yang belum mengenal Tuhan Yesus berintervensi dengan menunjukkan dirinya dalam gambarannya sebagai orang yang berjubah putih dan juga tangannya berlubang paku? Aneh bukan? Tapi inilah realitas yang sama-sama coba akan kita pelajari bersama. Meskipun saya boleh mengatakan sampai di ujung khotbah saya pun kita pun tidak bisa menyimpulkan secara tepat apakah tubuh Yesus itu hadir atau tidak. Saya sudah kasih clue sampai ke belakangnya, tapi mari kita mencoba dalam pergumulan iman kita untuk memahami juga seperti apa sih. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus. Memang boleh dikatakan ini bukan sesuatu yang sama dengan waktu Natal, kelahiran Tuhan Yesus, maupun juga kematian dan kebangkitannya. Di dalam tataran gereja, saya boleh mengatakan, kenapa ini berbeda? Kalau kita Natalan, biasanya ada orang-orang yang menyediakan diri atau kita bentuk jadi panitia, merayakan Natal. Begitu juga dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita ada panitia terus, bukan? Tetapi berbeda ketika kenaikan Tuhan Yesus. Jarang sekali ada panitia, kecuali kita mengadakan ibadah padang, baru kita mengadakan panitia. Tetapi secara khusus biasanya kita
udahlah, yang penting Kamis itu kebaktian. Tapi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, bagi kita semua ada pengamat, dikatakan ini orang-orang yang mengamati gitu ya, mengatakan bahwasannya signifikansi dari kenaikan Tuhan Yesus itu seringkali diabaikan gereja. Bukan saya mengatakan ya, ini orang Kristen juga dia menulis dalam beberapa buku yang cukup banyak, dalam beberapa buku. Dia mengatakan signifikansi dari kenaikan Tuhan Yesus itu seringkali diabaikan oleh gereja. Ya, nampaknya ya sekedar aja lah mengadakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Dan dia juga mengatakan jarang atau sedikit sekali mendapatkan perhatian dari orang-orang Kristen itu sendiri. Jadi kalau Natal atau Paskah, orang serius orang Kristen untuk memperhatikan datang ke gereja atau beribadah. Tapi untuk kenaikan, udahlah mumpung hari libur. Jadi kalau bisa pergi gitu. Kalau dulu ibadah di gereja, tapi sekarang dimanapun kita berada, kita bisa beribadah, bukan? Nah, ini orang Kristen pun juga seringkali dikatakan sedikit sekali mendapat perhatian dari orang Kristen. Saya pikir dua pernyataan itu bukan saya mengamini, tetapi realitasnya setidaknya mendekati jadi pengamatan dia. Tapi kita bersyukur di pagi hari ini. Saya lihat yang di Australia juga datang, Pak Jeffrey ikut bergabung dengan kita, Justin juga ikut gitu ya. Artinya kita masih serius untuk ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Wow. Tapi kalau lihat jumlah kehadirannya, biasanya kita udah setiap hari Minggu 50 lebih, kemarin 58, hari ini 40 lebih sekian. Gitu. Jadi artinya ada penurunan. Nah, saya tidak mau evaluasi di bagian ini, tapi setidaknya kita paham, oh sesungguhnya memang dari kita pun dalam konteks yang kecil ini pun, kalau jika mengatakan sedikit dapat perhatian, setidaknya kita pikir, oh sedikit benar gitu ya, karena kita lumayan banyak yang ikut. Tapi oke lah apapun itu. Tetapi kalau kita melihat dari Sinode GKMI, serius, ada liturgi kenaikan Tuhan Yesus. Wow, serius itu. Dan itu warnanya putih, maka saya sekarang pakai stola warna putih. Serius, jadi memperhatikan. Ini bukan sekedar ibadah biasa, tetapi adalah perayaan iman orang-orang Kristen. Dan kalau saya baca lagi liturgi Sinode GKMI, itu ada satu acara yang buat saya unik ya, simbolisasi kenaikan Tuhan Yesus. Wah, itu keren. Makanya ada yang mengadakan kenaikan Tuhan Yesus, kemudian jemaat setelah ibadah pergi keluar semua dari gereja, kemudian menerbangkan balon. Gitu ya. Itu adalah simbolisasi kenaikan Tuhan Yesus. Itu loh, seperti itu kira-kira naik ke surga. Kan susah kita ngebayangin di mana orang tiba-tiba naik, ini bukan pesawat tetapi bisa naik seperti itu terus ke atas dan sampai meningkat. Wow, luar biasa. Jadi Sinode GKMI sungguh memperhatikan karena bagian kenaikan Tuhan Yesus itu adalah termasuk peristiwa peninggian daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi bukan sekedar naik aja selesai. Tapi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, waktunya itu begitu sempit. Jadi kalau kita lihat urutannya gitu ya, kematian, bangkitan, 3 hari dia bangkit setelah kematian, kemudian 40 hari menampakkan diri, kemudian dia naik ke surga, kemudian 10 hari kemudian Roh Kudus turun. Gitu kan. Jadi waktu untuk kita berkhotbah tentang kenaikan Tuhan Yesus itu ada di hari Kamis dan juga minggu besok. Begitu minggu depannya kita udah bicara tentang Roh Kudus. Jadi sedikit sekali gereja-gereja punya kesempatan untuk membicarakan tentang kenaikan Tuhan Yesus. Itu soal waktu. Tapi sekali lagi, bagaimana pikiran kita dan hati kita memahami tentang pentingnya kenaikan Tuhan Yesus itu begitu luar biasa. Yesus ditinggikan, Yesus dimuliakan di dalam perjalanan kehidupannya selama dia ada di dunia sampai dia kembali. Inilah boleh ada yang mengatakan puncak dari peninggian dari Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan.
Kenaikan Tuhan Yesus, kalau dia pergi ke satu tempat, tentunya ada tujuannya. Ketika dia datang ke dunia, ada tujuannya. Dan ketika dia naik ke surga, tentu juga ada tujuannya, yaitu dia kembali ke tempat di mana dia berasal. Nah, ketika menunjukkan ini satu tempat, sekaligus kita bisa memahami seperti ini. Kembali kalau kita memahami kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Bapak Ibu sekalian, sekaligus saya memberikan pengajaran pada Bapak Ibu semua, biasakan dan yang benar ini seperti ini. Kenaikan Tuhan Yesus kalau tambahin ke surga, bukan kenaikan Isa Masih. Isa Masih adalah bahasa diberikan oleh saudara kita, tetapi kita harus mengatakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita merayakan Tuhan Yesus naik ke surga, itu bukan soal perasaan atau satu keadaan hati. Surga itu bukan perasaan, bukan keadaan hati, bukan suasana. Tetapi surga adalah tempat. Jelas kalau kita mengatakan Tuhan Yesus naik ke surga, ini satu tempat. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, bila kita merayakan Tuhan Yesus naik ke surga, sekaligus kita juga di dalam iman percaya kita meyakini surga itu tempat. Karena Tuhan menuju ke sana dan Tuhan pergi ke sana. Surga itu nyata, ada tempatnya. Maka manusia mencoba mencari, karena Tuhan Yesus naik ke surga di dalam tataran iman kita. Mereka mencoba mencari ke atas tuh di mana, dicari di mana-mana, nggak ketemu. Nggak ketemu. Karena berbeda antara roh dan tubuh manusia. Dan inilah yang menarik untuk kita pelajari bukan pada pagi hari ini. Apakah tubuh yang naik itu dipahami sebagai tubuh yang mahadir? Artinya kalau dia naik ada satu tempat yang kita tidak bisa menemukannya, dan tubuh Tuhan Yesus itu ada di mana sebetulnya? Surga itu ada di mana tempatnya? Yang pasti bukan di bumi, bukan. Tetapi dia bisa hadir di bumi. Nah, Bapak sekalian dikasih Tuhan, ini sungguh menarik bagi kita semua. Ketika kita bersama-sama pada pagi hari ini merayakan sekaligus memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yesus kembali ke rumahnya. Tadi di nas pengantar yang saya ambil dari Mazmur nomor 110. Duduk di sebelah kanan. Saya coba membaca tafsiran dari orang-orang Anabaptis yang mengatakan demikian. Ini adalah satu nubuatan, bahwasanya ketika orang bicarakan di perjanjian baru, Tuhan Yesus naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa, Mazmur 110 sudah mengatakan demikian. Oh, keren ya sekalian ya. Jadi Tuhan Yesus benar-benar naik ke surga, dimuliakan, dan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan itu ada dinubuatkan di dalam perjanjian baru. Seringkali kita berbicara kelahiran Tuhan Yesus itu dinubuatkan dalam perjanjian lama. Iya betul. Kemudian kematian dan juga kebangkitannya juga dinubuatkan. Iya betul. Tetapi perlu ingat bahwasanya kenaikan Tuhan Yesus dan kemudian duduk di sebelah kanan Allah Bapa maksudnya, itu juga dinubuatkan di dalam perjanjian lama dalam Mazmur pasal 110 tadi. Wow. Jadi kita bisa mengerti bahwasanya baik kelahiran, kematian, kebangkitan maupun kenaikan Tuhan Yesus, semuanya itu dinubuatkan di perjanjian lama. Bapak-Ibu sekalian, kita tidak bisa mengabaikan kenaikan Tuhan Yesus ini. Nah, apa sih sungguhnya signifikasi kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu? Saya boleh mengatakan seperti ini. Tuhan Yesus mengakhiri pelayanan di dunia. Jadi dia ada batasan bahwasannya sampai dia mati, bangkit, dan kemudian menampakkan diri, dia harus kembali. 40 hari. Kita nggak ngerti kenapa 40 hari. Kita hanya bisa menerka-nerka, persisnya juga Tuhan yang mengerti. Tapi andekan Tuhan tidak naik ke surga. Mungkin itu yang kita harapkan. Tiba-tiba Tuhan Yesus bisa muncul, gitu kan. Itu sesuatu yang luar biasa. Tetapi inilah
boleh katakan signifikasinya Tuhan Yesus naik ke surga, itu dia mengakhiri pelayanan ada di dunia ini. Tapi juga kita boleh mengatakan inilah akhir dari perendahan dirinya. Ketika dia datang ke surga, dia sungguh-sungguh merendahkan diri dari yang tidak terbatas menjadi terbatas. Dari tempat surga yang begitu mulia datang ke dunia, dia sungguh merendahkan diri. Tetapi ketika dia naik ke surga, bukan Yesus menjadi sombong, tidak. Tapi saatnya dia mengakhiri perendahan dirinya di dunia. Tapi yang lain bahwasannya kemuliaan itu tidak bisa ditutupi lagi. Melalui kenaikan Tuhan, dia dimuliakan. Tapi yang lain juga bahwasannya menandai masuknya pertama kalau kita lihat bahwa tubuh kebangkitan itu ada di dalam surga. Dan yang berikutnya memungkinkan turunnya kudus. Artinya dari signifikansi ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang ketiga, bahwasannya kemuliaan Tuhan Yesus. Nah, kalau kita bicara kemuliaan Tuhan Yesus, tadi saya sudah mengatakan di depan, kebangkitan itu kemuliaan Tuhan Yesus. Bagaimana orang yang mati bisa bangkit, dan Tuhan Yesus bangkit dari kematian, menang atas maut. Itu kemuliaan. Dan kemudian kenaikan Tuhan Yesus ke surga, itu kemuliaan. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itu kemuliaan. Dan juga Yesus datang secara jasmani. Boleh mengatakan secara jasmani, itu kemuliaan. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Itu bagian yang ketiga dari signifikansi. Bagian yang keempat yaitu menandai masuknya tubuh jasmani atau tubuh kebangkitan tepatnya ke surga. Nah, mari kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, bukankah para murid itu melihat dengan mata? Banyak saksi di sana disebutkan. Bagaimana tubuh kebangkitan itu secara perlahan naik ke surga. Tangan yang bekas lubang paku dan juga kakinya. Lambung yang berlubang karena tombak itu. Tubuh kebangkitan itu naik ke surga. Sulit kita pahami, bukan? Karena ini jadi perdebatan yang serius di antara para teolog. Bagaimana tubuh jasmani mengatakan seperti itu bisa sampai ke surga? Tubuh dan darah itu tidak ada di surga. Sebagian itu. Dan itu jadi perdebatan yang serius. Siapa yang benar dan siapa yang salah? Barangkali dua-duanya benar atau dua-duanya salah. Saya tidak bermaksud untuk kita terlibat di dalam perdebatan. Tetapi yang pasti Tuhan mengatakan kita akan menjadi, kalau dalam perjanjian baru surat Efesus menjadi manusia baru. Tetapi kita juga akan menerima tubuh kebangkitan. Kita yang sudah mati itu dibangkitkan oleh Tuhan. Dan kita menerima tubuh kebangkitan. Nah, ini bagian daripada kita, ini penting Bapak sekalian. Kalau kita di dalam iman percaya kita mengatakan pengakuan iman rasuli. Kita mengatakan kebangkitan orang mati, bukan. Kita tidak mengatakan kebangkitan tubuh. Ini berbeda sekali. Makanya kita perlu serius belajar hari ini. Kalau kita mengatakan kebangkitan orang mati itu dibangkitkan apapun kondisinya. Apapun cara matinya, itu dibangkitkan. Tapi kalau kita mengatakan kebangkitan tubuh, ya hanya orang-orang yang kalau tubuhnya seperti yang dia katakan sekarang ini, ya dia dibangkitkan tubuh seperti itu. Kalau dia matinya tua, ya dibangkitkan tua. Matinya masih bayi, dibangkitkan bayi. Nah, seperti itu pemahamannya, tapi bukan ringkas seperti itu, tapi setidaknya kita memahami seperti itu. Nah, dengan kebangkitan orang mati, siapapun yang mati, apapun cara matinya, itu dibangkitkan oleh Tuhan semua. Kita mungkin agak berat di sini, tetapi ini perlu bagi kita.
supaya kita tidak sekedar mengatakan kebangkitan orang mati itu di dalam iman percaya kita dalam pengakuan iman rasul, tapi sekarang kita paham tubuh kebangkitan daripada Tuhan Yesus itu naik ke surga, sungguh-sungguh. Tangan yang berlubang paku dan juga kakinya juga berlubang paku dan juga lambungnya yang berlubang karena ditusuk oleh kobra. Nah sekarang terus jadi perdebatan, ini tubuh surgawi itu bagaimana yang dimiliki oleh Tuhan Yesus? Apakah benar itu tubuh jasmani pada Tuhan Yesus yang naik ke surga, atau ini Tuhan Yesus yang lain? Tapi Alkitab mencatat bahwasanya persaksian daripada para murid dan orang-orang Kristen itu cukup banyak, saya mengatakan cukup banyak. Dan mereka mengatakan inilah Tuhan Yesus. Tubuh kebangkitan itu bukan tubuh kebangkitan yang berubah drastis. Maksudnya begitu Tuhan Yesus mati, kemudian dia berubah rupa. Bukankah tidak? Tandanya apa? Murid-murid mengenali Tuhan Yesus ketika mereka ada di ruangan tanpa Thomas. Tuhan hadir. Bahkan itu ruangan yang tertutup. Dan Tuhan bisa hadir. Ketika Thomas kemudian hadir, 11 murid itu ada. Tuhan Yesus juga bisa hadir. Jadi bagaimana kita memahami tubuh jasmani itu? Kalau tubuh jasmani terbatas, kita kalau dalam ruangan tertutup, kita nggak bisa masuk. Ketika Tuhan Yesus hidup sebelum dia bangkit, dia terbatas. Tetapi tubuh kebangkitan itu melepas batas itu. Dan Tuhan bisa melewati batas-batas yang ada di dalam batas pemikiran manusia. Nah, perdebatan tubuh surga ini sangat menarik dan sampai sekarang nggak selesai. Saya boleh mengatakan seperti ini. Ini saya nggak menyebut dari aliran mana, nggak terlalu penting buat kita, tetapi inilah perdebatan seperti ini. Tubuh Yesus ini yang satu sisi mengatakan tubuh Yesus itu diangkat ke surga, Yesus naik ke surga. Maka tubuh itu pasti yang mengatakan seperti ini aliran ini mendapatkan karakteristik dari natur ilahi sehingga Yesus dapat ditemui di mana-mana. Ya, ini disebut dengan tubuh ubiquitous atau tubuh yang mahadir itu. Jadi boleh mengatakan inilah tubuh ilahi. Tunggu ya, Bapak sekalian. Ini maksudnya gimana sih? Tubuh yang naik ke surga di dalam karakteristiknya itu mempunyai natur ilahi. Bukan sudah jasmani lagi. Maka dia bisa hadir di mana-mana. Sudah naik ke surga kok bisa hadir di mana-mana. Tapi ini masuk akal. Karena di surga, dalam tataran orang-orang yang berdebat ini juga mengatakan darah dan daging itu tidak ada di surga. Karena semuanya roh. Bagaimana tubuh bisa naik, bisa masuk dalam surga? Itu pasti natur ilahi. Maka kalau itu naturnya ilahi, dia bisa hadir di mana-mana. Bukan tubuh manusia. Tapi yang kedua, dikatakan seperti ini. Jadi cara melawannya seperti ini. Tubuh manusiawi secara natural ada terbatas. Finite, kalau infinite tidak terbatas. Tubuh manusiawi terbatas. Dan jika tubuh manusia itu tidak terbatas, maka itu bukan tubuh manusiawi. Jadi dibantahnya gampang sekali ya. Jadi kalau tubuh itu terbatas, tapi kalau bisa hadir di mana-mana, maka tubuh itu sebetulnya bukan tubuh manusiawi. Jadi bukan tubuh ubiquitous. Bapak Ibu sekalian, ketika diperhadapkan sampai di titik sini, bukankah kita semakin pusing, bukan? Bagaimana kita menjawab ini tubuh ubiquitous atau bukan ini sebetulnya tubuh yang mahadir atau yang terbatas? Kita bingung. Dan sampai sekarang perdebatannya nggak selesai. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian sesuai dengan apa yang diajarkan oleh orang Mennonite sebetulnya simple, tetapi masuk akal dan kita bisa memahami dengan sederhana. Saya mencoba bersama dengan Bapak Ibu seperti ini. Tuhan Yesus ketika hadir di dunia,
Dia dikandung oleh Maria, bukan? Tetapi benihnya adalah dari Roh Kudus. Nanti Bapak Ibu bisa baca di Lukas 1 ayat 35. Kamu akan mengandung, dan benih itu dari Roh Kudus, bukan manusia. Bukan manusia. Benih dari Roh Kudus, kemudian Maria mengandung. Lahirlah Tuhan Yesus, manusia 100%. Tapi dalam tataran teologi, manusia 100% dan Tuhan 100%. Ini jadi perdebatan panjang juga. Tidak gampang mengatakan 100% manusia, 100% Tuhan. Kalau di dalam beberapa kesempatan, kita melihat ada kambing berkepala mirip manusia. Kemudian di pikiran kita atau orang lain, ini bagaimana bisa ya? Kambing kok kepalanya mirip manusia. Kemudian ada binatang yang lain kepalanya juga mirip manusia. Bagaimana bisa seperti ini? Apakah terjadi percobaan pembuahan seperti itu segala macam, kita nggak ngerti. Tetapi kalau Roh Kudus, benih Roh Kudus di dalam rahim Maria kemudian melahirkan manusia, apakah Roh Kudus itu manusia sehingga benar-benar lahir Yesus manusia? Kita tidak bisa memastikan. Jadi ketika Tuhan Yesus lahir, itu pun menjadi satu perdebatan bagi kita. Di tubuh manusia, ini Yesus manusia beneran atau Tuhan beneran? Tapi Tuhan nggak kelihatan. Atau Tuhan dibungkus manusia, seolah-olah Tuhan. Kita nggak ngerti. Tetapi sekali lagi teologi kita. Tuhan Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Nah kemudian ketika membicarakan permasalahan ini, tubuh kebangkitan dan kemudian Tuhan Yesus naik ke surga. Ini tubuh yang seperti apa? Tubuh yang mahadir, artinya dia tubuh ilahi, atau tubuh manusia yang terbatas, tidak bisa kemana-mana? Jawabannya sukar sekali. Dan kita membicarakan itu capek airnya. Karena semua ada di dalam kedaulatan Tuhan. Tapi kan kita perlu menjawab bagian ini, bagaimana kita harus menjawab perdebatan tubuh surgawi ini. Kita tidak bisa mendiamkan begitu saja. Apakah ini tubuh surgawi yang ilahi itu, atau tubuh manusia yang tidak mahadir? Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, bahwasanya tubuh Tuhan Yesus, dia tetap mahadir. Maka dia katakan, dia adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Tuhan Yesus mahadir. Dia bisa hadir dimanapun juga. Bahkan setelah dia naik ke surga, Roh Kudus turun. Dia bisa mengintervensi manusia. Baik itu lewat mimpi, baik itu lewat penampakan. Orang bisa mengerti Tuhan Yesus ada di dunia. Tapi pertanyaan berikutnya adalah, apakah tubuh itu tubuh jasmani? Mari kita lihat dari dua kasus ya. Yang pertama adalah Saulus. Dalam perjalanannya ke Damsik, dia sampai dekat di Damsik. Dia kemudian melihat cahaya. Melihat cahaya dan kemudian mendengar. Dan kemudian, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Akulah Yesus. Perhatikan Bapak sekalian. Yang disaksikan oleh Saulus dan kemudian bertobat menjadi Paulus. Dia melihat terang dan kemudian matanya buta. Dan dia mendengar karena dia tidak bisa melihat. Dan dia mendengar. Akulah Yesus. Di satu sisi kita melihat seperti ini. Tuhan Yesus yang naik ke surga. Dia bisa datang intervensi kepada manusia. Kepada Saulus. Tuhan mahadir bukan? Tuhan bisa di mana-mana karena dia Tuhan. Kalau kita mengatakan Tuhan tidak mahadir, justru itu keliru. Tuhan mahadir.
Kasus yang kedua, ketika Rasul Yohanes diasingkan di Pulau Patmos. Bukankah dia menyaksikan di dalam kitab Wahyu, surat Wahyu itu? Dia menyaksikan anak manusia di dalam penglihatan dia. Jadi meskipun Tuhan Yesus naik ke surga, tapi dia menghadir. Lalu pertanyaan kita kan sekarang, apakah tubuhnya menghadir? Bapak Ibu sekalian, sekali lagi sejak di awal saya mengatakan kita sulit menjawab. Tapi kalau Tuhan mau mengatakan inilah dia pakai tubuhnya dia. Apakah kita keberatan, kita menolak? Tidak bisa, bukan. Toh dia memang Tuhan. Dia mau hadir bersama dengan tubuh kebangkitannya, ataupun dia roh saja. Ya, terserah Tuhan. Mau-maunya Tuhan. Kita tidak bisa menjawab. Tetapi kita perlu ingat, ketika kita beriman, ada hal yang perlu kita pertanyakan. Iman itu sebagai pikiran, perasaan, dan kehendak. Di dalam tata pikiran kita, bagaimana memahami hal ini? Tidak mudah, bukan? Jadi tubuh ubiquitous. Saya ingin menekankan kepada Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus hadir. Meskipun dia ada di surga. Dia sudah naik. Tapi dia tetap hadir. Dia bisa mengintervensi siapapun juga, termasuk kita. Di dalam mimpi, di dalam penglihatan. Tapi memang belum demonstrasikan. Saya melihat, saya berjumpa, berbincang-bincang dengan Tuhan Yesus. Dan tubuh itu seolah menjadi kurang penting, bukan tidak penting. Kurang penting. Tapi itu adalah menjadi wilayah daripada Tuhan. Seperti sukarnya kita memahami benih daripada Roh Kudus, demikian juga sukarnya kita memahami tubuh yang hadir. Tapi kalau Tuhan mau berkehendak, bukankah semua bisa? Karena Tuhan hadir. Nah sekarang pentingnya apa sih bagi setiap kita kenaikan Tuhan Yesus ini yang kita pahami di pagi hari? Sesuai dengan iman percaya kita. Ini adalah kebangkitan orang mati. Kita memahami bukan kebangkitan, tapi kebangkitan orang mati. Maka GKMI menerima atau melayani orang yang meninggal dengan dua hal yang umum di Indonesia ya. Satu, dimakamkan. Kedua, dikremasi. Kita menerima semua. Karena kita memahami kebangkitan orang mati. Jadi pada waktu mati, seperti apa dan caranya apa, kita melayani semua. Karena percaya bahwa saya kebangkitan orang mati. Yang kedua, kita perlu memahami bahwasanya Yesus hadir. Sekalipun andaikan tubuh itu tidak ubiquitous, tidak hadir. Tapi bisa hadir. Yang ketiga, bahwasanya yang penting untuk setiap kita, baik tubuh yang ubiquitous maupun tubuh yang tidak ubiquitous, tetapi kehadiran Tuhan, intervensi Tuhan, itu menjadi sebuah pintu penginjilan bagi setiap kita semua. Benar kita merayakan Tuhan Yesus naik ke surga, tapi dia bisa berintervensi bagi manusia. Dan itu menjadi pintu penginjilan bagi setiap kita. Seringkali kita kesukaran, bagaimana sih kita memahami, kita menyampaikan orang bahwasannya Tuhan yang kita pahami adalah juru selamat dunia. Maka jangan pernah berbangga, jangan pernah meninggikan diri ketika kita berhasil menginjili seseorang. Semua itu karena anugerah Tuhan. Tanpa kita pun, Tuhan bisa intervensi. Tapi maksudnya bukan Tuhan mengabaikan kita, tetapi Tuhan ingin supaya kita berusaha terus menginjili orang. Tapi Tuhan juga bisa menolong kita melalui intervensinya, sehingga orang itu betul-betul percaya pada Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan,
Mari kita terus mengabarkan Yesus yang menjadi juru selamat dunia itu. Dia betul-betul ada dalam kemuliaan. Dia naik ke surga. Dan itu nyata. Seperti yang kita peringati, seperti kita rayakan di pada pagi hari. Dan Tuhan Yesus mampu untuk mengintervensi bagi manusia. Mari kita terus bersemangat, meskipun rasanya, aduh susah sekali orang itu percaya pada Tuhan. Tapi terus kita serahkan di dalam doa-doa kita, dalam pergumulan kita. Tuhan mampu mengintervensi dia. Dan yang penting adalah bagi kita untuk meyakini bahwa setiap kita yang percaya kepada Tuhan, kita pasti masuk ke surga. Seperti Tuhan masuk ke surga. Di dalam tubuh kebangkitannya. Seperti manusia. Nampak seperti manusia. Ya, seperti manusia persis yang didiagnosakan oleh para murid. Naik ke surga. Satu tempat. Dan kita pun ada di sana. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Tubuh itu adalah satu-satunya dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus dalam 3 pribadi. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Bapa tidak pernah memakai atau menjadi manusia. Roh Kudus tidak pernah menjelma menjadi manusia. Satu-satunya yang menjelma menjadi manusia adalah Tuhan Yesus. Jadi ketika dia menjadi manusia, dia harus sepenuhnya 100% menjadi manusia. Dia terbatas, iya. Tetapi dia kembali menjadi tidak terbatas ketika dia naik ke surga. Itulah Tuhan Yesus kita. Tuhan tidak bisa dibatasi dengan pemikiran manusia. Karena dia memang sungguh tak terbatas. Ketika kita dapat memahami Tuhan 100%, maka sesungguhnya dia bukan Tuhan. Tetapi jangan biarkan juga kita asal percaya saja. Tapi setidaknya kita mengerti. Di dalam pemahaman kita yang mencoba mengerti dan kemudian terbatas, kita bisa memahami, itulah Tuhan kita. Tuhan naik ke surga. Tuhan membuka pintu penginjilan dan memastikan setiap kita ada bersama dengan di surga. Satu tempat yang istimewa kita semua. Kiranya kita semua semakin mengerti, semakin memahami, dan terus berjuang untuk mewartakan Injil Tuhan. Mewartakan kabar baik pada semua orang. Tuhan ada di surga. Tidak ada manusia yang bisa naik ke surga. Di dalam Alkitab kita, hanya 3 orang yang disebut naik atau tidak mengalami kematian. Yang pertama Henok. Kemudian Elia. Yang ketiga adalah Tuhan Yesus. Tapi berbeda dengan Henok dan Elia. Tuhan Yesus menjadi sorotan yang kuat. Jadi titik sentral iman kita. Karena dia adalah Allah yang turun. Dan kemudian Allah yang kiranya kita diberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di pagi hari ini kami boleh merayakan akan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Terima kasih ya Tuhan, Kau sudah hadir di dunia. Kau menyatakan dirimu bahwa Engkau adalah Allah, Engkau adalah juru selamat bagi kami semua. Tapi bukan sekedar pernyataan saja. Tapi Engkau menyatakan bahwa di dalam kasih-Mu itulah Engkau rela mati bagi kami. Tubuh yang tercabik, bahkan tubuh yang berlubang paku. Tangan yang berlubang paku, kaki yang berlubang paku. Dan lambung yang berlubang. Karena tombak itu. Tapi kami mensyukuri ya Tuhan. Engkau mengalahkan kematian itu. Dan Engkau naik ke surga. Biar menjadi satu ingatan yang baik. Sekaligus menjadi satu dasar beriman kami. Satu esensi yang penting di dalam iman percaya kami. Engkau sungguh kembali ke surga. Engkau mengalahkan maut. Engkau kembali ke surga. Biarlah kami berjuang bersama. Kami bersuka cita
Dan kami bergelora hati kami untuk kami mewartakan bahwasanya Engkau sungguh-sungguh Tuhan. Kemuliaan-Mu melalui kenaikan Tuhan Yesus ini tidak terbatas. Tidak bisa dinilai apapun juga kemuliaan Tuhan. Melebihi kemuliaan yang ada di alam semesta ini. Kiranya kami terus bergelora hati kami. Mengabarkan kepada dunia. Engkaulah Allah, Juru Selamat. Engkaulah penebus kami. Dan Engkaulah yang menyediakan surga bagi kami yang percaya pada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Ya, waktu selanjutnya saya serahkan pada Penatua Priscilla Sugiyarti yang memimpin ibadah kita di pagi hari ini. Silakan Ibu Priscilla. Terima kasih Pak Edi yang sudah menyampaikan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Boleh mengingatkan kita bahwa Tuhan itu maha hadir dan Tuhan juga selalu akan menyertai kita dan melindungi kita selama kita hidup di dunia. Dia sudah menang dan mengalahkan maut dan dia sungguh luar biasa. Dia naik ke surga menandakan dia adalah Allah yang hidup. Kita layak memuji dia. Dengan kecapi emas berbunyi kita akan memuji dari PPR 1 nomor 117. Pintu telah terbuka, tak tersedia. Kecapi berbunyi, malam bernyanyi. Sambut Raja kasih, Yesus yang mulia. Dengan kemenangan naik ke surga. Dia naik ke surga, tugasnya jelas. Kami mau bernyanyi, puji padanya. Dia memberi selamat demi darahnya. Telah memberi hormat di dalam surga. Takkan dapat susah dan takkan mati. Yesus Raja mulia, kini ditinggi. Ia naik ke surga, tugasnya jelas. Kami mau bernyanyi, puji padanya. Dari tempat kudus ia doakan, serta dipanggilnya anak-anaknya. Rumahnya sedia bagai salehnya. Yesus Maha Kasih hidup selamanya. Ia naik ke surga, tugasnya jelas. Kami mau bernyanyi, puji padanya. Komitmen kemuritan, pengakuan iman rasuli, dan doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Edi SS. Saya persilahkan Pak Edi. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita bersama-sama mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam
kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, seperti Tuhan Yesus naik ke surga, dia mengangkat tangannya dan memberkati orang-orang yang kasihkannya. Demikianlah saat ini, arahkanlah hatimu pada Tuhan, dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah dipuji. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Silakan jemaat mengambil waktu teduh. Tuhan memberkati.